Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Utari Anwar, NIM 20332059. Saya dari Prodi Pendidikan Tari Fakultas Bahasa dan Seni. Di video kali ini, saya akan memenuhi tugas video mata kuliah pengantar kewirausahaan yang berjudul Business Plan atau perencanaan bisnis dalam kewirausahaan. Wirausaha itu dimulai mau tidak mau, bahkan hampir seluruh aspek pekerjaan di dunia ini itu butuh rencana yang matang. Rencana tersebut disertai dengan banyak hal yang harus ada di dalamnya. Mulai dari ide, inovasi, kreativitas, waktu, pencapaian, itu semua ada dalam rencana sketsa yang kita buat. Ketika kita berencana merealisasikan atau mewujudkan ide-ide yang di kepala kita dalam satu tindakan atau pekerjaan. Nah, realitasnya kita dihadapkan pada beberapa kemungkinan, di antaranya yaitu yang pertama, pekerjaan kita berhasil sehingga kita mendapatkan uang atau materi, atau sebaliknya. Dan yang kedua, kebalikannya yang tadi, pekerjaan jadi gagal dan kita harus memikirkan kembali apa rencana berikutnya. Bahkan dalam konteks kegagalan ini akan kehilangan banyak modal atau mengalami kerugian. Nah, seorang wirausahaan, khususnya wirausaha baru, cenderung melakukan kegiatan yang kita sebut sebagai trial and roll, atau bisa disebut juga dengan coba-coba atau uji coba. Kalau dicoba begini, beruntung kalau tidak rugi. Coba lagi. Yang kedua, ingat. Tapi kalau usaha Anda lakukan gagal, biasanya para calon wirausahaan akan berpindah sebagai yang lainnya. Sebagai persoalan, jika gagal beberapa kali, kadang-kadang mereka berhenti melakukan usaha tanpa melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Kenapa mereka gagal? Dari trial and roll tersebut justru trial and roll-nya lebih banyak tanpa mencoba mereplikasi latar belakang. Kenapa harus dilakukan atau bagian mana yang menjadi catatan? Sementara ini yang menjadi standar ukur dari rencana itu dibuat, dan ini pula yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Mudah atau mereka yang mencontohkan melakukan trial and roll. Kemudian, setelah beberapa kali angkat tangan sudah menyerah. Padahal itu justru menjadi kekuatan mencoba, atau mereka mencoba dievaluasi langkah demi langkah kesalahan apa dan apa yang dilakukan, mengantisipasi atau memperbaikinya. David A. Penn itu pernah menjelaskan, kalau tidak salah kita coba lihat seorang pengusaha yang tidak bisa membuat perencanaan usaha. Sebenarnya merencanakan kegagalan dalam hidupnya. Seorang pengusaha yang tidak bisa membuat perencanaan usaha yang lebih baik, sebenarnya dia sudah merencanakan kegagalan untuk hidupnya. Namun, menurut David, pengusaha yang mengalami kegagalan justru adalah pengusaha yang menyisihkan waktu untuk menguji strategi, menggunakan informasi untuk menguji beberapa, mendapatkannya, dan cukup pandai untuk mengenali dokumennya. Jadi, ingat bahwa orang yang membuat perencanaan kemudian dia tidak giat, artinya dia tidak tahu isi dokumennya. Sebenarnya itu adalah kegagalan dari awal menuju sebenarnya. Bagaimana usaha itu didesain dengan matang, dan itu adalah langkah awal yang biasa kemudian produsernya dievaluasi untuk memperbaiki langkah berikutnya.
Ada beberapa yang harus kita sadari bahwa dalam bisnis plan atau dalam usaha ini merupakan dokumen. Jadi yang namanya perencanaan atau bisnis plan untuk dokumen harus dipersiapkan oleh bisnismen atau businesswoman yang melangkahi bisnisnya menjadi jauh sebelum kegiatan bisnis itu dilakukan. Mereka sudah punya dokumen rencana ini atau yang disebut dengan bisnis plan. Walaupun bisnisnya beragam, jadi banyak. Misalnya dalam aspek produk atau jasa yang diberikan. Kita bisa saja mendesain satu bisnis plan sama untuk banyak produk. Tapi, setiap perencanaan bisnis, mau tidak mau harus disadari, banyak elemen-elemen yang muncul di dalamnya. Elemen pokok tersebut kalau dikumpulkan paling tidak ada beberapa elemen, meskipun banyak elemen-elemen yang lain. Ketika dibaca dari sumber-sumber atau pengalaman yang ada di antara pengusaha hebat di dunia ini. Yang pertama, elemennya adalah deskripsi bisnis. Harus ada kejelasan dari deskripsi bisnis. Bisnis Anda tentang apa dan bagaimana gambarannya ya harus jelas. Dan yang kedua, kemudian produk, barang, dan jasanya juga kudu pasti. Produkkah, jasakah, barangkah yang harus dihasilkan, dan apa saja. Dan yang ketiga, analisis pasar atau rencana pemasaran. Jadi mesti menganalisis kondisi-kondisi yang menjadi target atau produk yang akan Anda hasilkan. Ada kemungkinan tidak produk itu ketika dipasarkan itu akan booming oleh masyarakat atau justru jangan-jangan ditolak. Karena memang bukan pasarnya, bukan marketnya yang ada di situ, maka disebut sebagai analisis pasar. Mereka melihat berbagai kemungkinan bahwa produk kita usahakan, jasa kita bisa diterima di lokasi itu. Dan yang keempat, mesti ada rencana produksi. Bagaimana rencana produksi ke depannya? Apakah jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan itu harus difikirkan. Dan yang kelima, analisis keuangan. Harus jelas. Uangnya sumbernya dari mana, digunakan untuk apa, produknya bagaimana, dan seandainya terjadi begini, apa yang harus dilakukan. Masih ada safety tidak ketika terjadi kegagalan, uang berikutnya diambil dari mana. Analisis keuangan termasuk sumber-sumbernya dan dari mana dilakukan peminjaman atau kerjasama atau wallahualam lah, banyak sekali di dalamnya. Jadi minimal bisnis plan itu tergantung 5 elemen dasar yang harus muncul di situ dan itu akurat. Masih didesain, masih diolah, dan sangat detail. Tapi yang namanya bisnis plan yang baik itu ketika mengukur segala sesuatu, apalagi kaitannya dengan 5 elemen tadi, detail untuk bisa dibaca dan dipahami. Dan yang kedua yang mesti kita lihat, apa tujuan dan fungsi membuat rencana ini. Menjadi satu faktor juga yang harus dipikirkan oleh para pengusaha muda. Ada tidak tujuannya? Ya pasti ada lah. Yang namanya segala sesuatu yang didesain, difikirkan, dibuat apalagi dikelola dengan benar, pasti ada maksud dan tujuan. Nah, buat bisnis plan, apalagi detail, jelas tujuannya adalah untuk sesuatu yang akhirnya bisa kita ukur sebagai seorang bisnismen ke depannya. Meskipun telah diusahakan, desain sebagaimana rupa, atau Anda baca bahwa seorang wirausahawan itu membuat bisnis plan itu pasti maksudnya tidak sama, berbeda-beda. Begitu juga dengan Anda. Tapi yang jelas, seorang wirausahawan membuat bisnis plan itu memiliki banyak sekali tujuan. Di antaranya kalau kita coba kumpulkan adalah suatu sebagai panduan sebagai seorang wirausahaan dalam melaksanakan usahanya menjadi ada kejelasan. Yang kedua, sebagai bahan mengevaluasi.
Wirausahaan jadi bagaimana trial and error-nya terjadi, bagaimana yang mesti dibenahi, diperbaiki, dikalkulasi, kemudian disempurnakan untuk kedepannya. Dan yang ketiga sebagai pedoman bagi pihak luar atau eksternal dan lain sebagainya. Kita lihat sebagai bahan atau pedoman bagi pihak luar atau eksternal dari bisnis kita dalam menilai kondisi kita lakukan. Jadi, rancangan usaha yang baik sebenarnya dari bisnis plan itu bisa dilihat harusnya bisa memberikan keyakinan terhadap calon penanam modal ini. Kaitannya dengan analisis keuangan Anda nanti. Terhadap kreditor, investor untuk menanamkan modal kepada wirausaha. Jadi mereka punya keyakinan bahwa mereka tidak akan rugi ketika menanam modal dengan Anda atau bekerja sama berbisnis dengan Anda. Karena itu semua terlihat akurat atau bisa terukur dengan sangat baik. Dalam bisnis plan, jadi bisnis plan itu tidak hanya sekedar catatan biasa, tidak hanya dokumen biasa, tapi detail, dibuat bahkan bisa digambarkan ini orang atau bisnismen yang calon bisnismen ini bakal mengalami kerugian atau justru akan berhasil. Itu bisa di-detect oleh para pebisnis handal dengan hanya bisnis plan-nya. Jadi mesti didesain, dipikirkan sedemikian rupa. Dan yang keempat, tujuan bisnis plan ini dibuat sebagai dasar dalam memaksimalkan berbagai sumber daya yang kita punya, yang dimiliki juga sekaligus untuk memberikan dokumentasi kepada perusahaan kita. Lembaga kita sendiri sebagai seorang pengusaha tentang kondisi investasi usaha yang kita miliki. Jadi ini menjadi dasar kita untuk memaksimalkan semuanya. Sehingga pada rencana kelihatan bahwa kalau begini seterusnya sumber daya kita bagaimana. Ini bisa kita detect dari rencana atau bisnis plan-nya. Jadi bisa diperbaharui kembali dari bisnis plan itu. Karena ia adalah dokumen yang sebenarnya. Ketika jadi ini sudah menjadi 67% sebagai gambaran berhasil atau tidaknya usaha yang kita buat. Ciri dari perencanaan bisnis plan yang dianggap baik yaitu seperti yang pertama, bisnis plan dianggap baik ketika usahanya fokus pada fisik, pada misi dan tujuan termasuk kegiatan usaha yang dilakukan. Jadi ada kejelasan dengan visi usaha, misi, dan tujuan. Kalau ini tidak terurai, jadi baik justru meraba-raba. Dan yang kedua, perencanaan usaha itu sebenarnya baru dikatakan baik ketika memiliki rasionalitas dan faktual, yaitu harus masuk akal. Jangan mengada-ngada, terlalu tinggi, terlalu mimpi, tapi harus faktual, harus masuk akal, realistis. Artinya adalah kalau memang ide kreatifnya itu luar biasa, tetapi ide kreatif tidak hanya sesuatu yang wah, tanpa bisa dilakukan, namanya realistis, dapat dilaksanakan, bisa dieksekusi, kemudian mempunyai orientasi masa depan dan didukung data dan fakta yang ada. Jadi tidak hanya sekedar omongan saja. Jadi semuanya terukur, fakta, realita, realistis, masuk akal. Dan yang ketiga, perencanaan wirausaha itu memang dipersiapkan untuk tindakan yang berkelanjutan, serta mempertimbangkan kondisi dan mampu memprediksi pada keadaan di masa yang akan datang. Karena begini, satu usaha itu tidak dilakukan hanya untuk hari ini, tetapi jangka panjangnya ada. Jangka waktunya ada. Jika suatu bisnis dilakukan dengan serius, maka prediksi jangka panjangnya atau masa depannya sudah masuk dalam pemikiran bisnismen. Dan itu tertuang dalam bisnis plan-nya.
Dan yang terakhir, perencanaan usaha. Sifatnya operasional, harus bersifat operasional, yaitu sederhana, mudah dilakukan, terperinci, jelas bagian per-bagiannya dioperasionalkan. Artinya bisa dilaksanakan tidak hanya mimpi, tapi sulit dilakukan. Seakan-akan keren, tapi sulit diurai. Tapi yang jelas, ingat sifatnya operasional, sederhana, terperinci, bisa dioperasionalkan, sehingga gampang dieksekusi. Nah, itu paling tidak 5 ciri dalam melihat bisnis plan yang kita buat. Ini masuk dalam kategori apakah ini masuk ke dalam kategori baik atau tidak? Yaitu bisa dipikirkan saja. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.